Maka inilah sebab kehancuran dari kaum musyrikin. Mereka memang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyah. Mereka meyakini satu-satunya yang menciptakan mereka adalah Allah, yang mengatur mereka adalah Allah, mematikan dan menghidupkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika diajak hanya beribadah kepada Allah, ternyata mereka menyembah patung dan berhala yang pada asalnya mereka menyembah patung tadi karena tujuan yang baik, namun caranya salah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini ya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat umur, diberikan nikmat Islam, iman yang kita gunakan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berharap ya dan berdoa kepada Allah agar ibadah yang kita kerjakan bisa diterima Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan sebaik-baik balasan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Kita masuk kepada bagian yang ke-10 halaman 40. Shafah Arba'in halaman 40 bagian 10 tentang urgensi tauhid atau pentingnya tauhid ya. Urgensi atau pentingnya tauhid. Penulis mengatakan ahamiyatut tauhid. Al-awwal, laqad khalaqallahu al-'alama li'ibadatihi wa arsala ar-rusula liyad'un nasa ila tauhidih. Wa hadzal Qur'an al-Karim yahtammu bi aqidati tauhid fi aktsari suwarihi wa yubayyinu darar asy-syirki 'ala al-fardi wal jamaah wa huwa sababul halaki fid dunya wal khuludu fi naril akhirah. Pentingnya tauhid yang pertama, penulis mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segenap alam agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah kita sering ya masyhur, sudah maklum kita ketahui bahwasanya Allah menciptakan kita adalah untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar ungkapan bahwa alam semesta diciptakan karena Nabi Muhammad misalnya atau karena nur Nabi Muhammad misalnya, maka tidak benar. Sangat jelas Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan yang lain. Namun ya, tugas kita adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Ibadah bagaimana yang Allah terima ya, yang Allah anggap, maka adalah ibadah yang dibangun di atas tauhid ya. Ibadah yang dibangun di atas tauhid, karena percuma ketika seseorang itu bertahun-tahun beribadah kepada Allah namun dia tidak mentauhidkan Allah. Ibadah yang dia kerjakan ternyata ada kesyirikannya, maka ibadah yang dia bangun otomatis
terhapuskan karena dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena dia melakukan kesyirikan. Maka pentingnya tauhid agar menjaga ibadah-ibadah yang kita kerjakan agar dia tidak hilang, tidak terhapuskan ya. Walaupun dikerjakan tanpa sengaja ya. Walaupun dikerjakan karena faktor kejahilan misalnya, maka tetap ya kesyirikan akan menghapus segala ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Maka pentingnya tauhid adalah agar ibadah-ibadah yang kita kerjakan tidak dihapuskan, tetap diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus ya para rasul untuk menyerukan, untuk mendakwahkan semua manusia agar mereka mengesahkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beribadah, maka tentu kita wajib mentauhidkan dalam ibadah yang kita kerjakan. Al-Qur'anul Karim dalam banyak surahnya menekankan tentang arti pentingnya akidah tauhid. Kalau kita teliti ya surah-surah dalam Al-Qur'an yang berjumlah berapa? 114 ya. Itu banyak surahnya yang menjelaskan tentang apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ajakan atau dakwah agar senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah para nabi pasti ya, ketika mereka menyerukan atau berdakwah kepada kaumnya, maka dakwah yang mereka pertama kali lakukan adalah ud'ullah, sembahlah hanya Allah, sembahlah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya tauhid. Karena semua dakwah para nabi dimulai agar kaumnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain di dalam Al-Qur'an menekankan tentang pentingnya tauhid dan menjelaskan bahaya syirik atas pribadi dan jamaah. Nah, karena lawan dari tauhid adalah kesyirikan, maka di dalam Al-Qur'an pun sangat banyak ya Allah menyebutkan tentang kesyirikan, ya, kesyirikan kaum jahiliyah bagaimana, kesyirikan kaum-kaum terdahulu bagaimana. Nah, kalau kita belajar tentang pembagian-pembagian tauhid, maka kesyirikan mereka itu terjadi dalam tauhid apa? Dalam tauhid uluhiyah. Dalam tauhid uluhiyah. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Muhammad SAW, mereka semua meyakini yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, ketika mereka diajak hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau, ya, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, dan bahwa syirik merupakan penyebab kehancuran di dunia dan kekal di dalam neraka. Maka inilah pentingnya kita belajar tauhid sekaligus memahami tentang kesyirikan, karena syirik dalam tanda kutip adalah syirik besar ya. Itu adalah penyebab kehancuran di dunia dan kekal di dalam neraka. Contoh misalnya adalah orang-orang kafir jahiliyah. Orang-orang kafir jahiliyah. Orang kafir jahiliyah ini ya, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sudah mempelajari ya, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, mengatur hidup mereka, pasti mereka menjawab Allah. Pasti mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika diajak hanya beribadah kepada Allah, menyembah Allah saja, mereka tidak mau dan enggan. Maka disinilah bentuk pertentangan setiap kaum kepada nabinya ketika mereka diajak hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya para ikhwas sekalian, orang-orang musyrikin ya di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka menyembah berhala itu tujuannya baik. Mereka menyembah berhala apa? Tujuannya baik. Untuk apa? Untuk mereka bisa dekat kepada Allah. Mereka melakukan sesembahan kepada berhala agar mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mereka menyembah berhala, patung-patung tersebut ya. Untuk apa? Agar patung-patung tadi bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah pada hari kiamat. Ya, sebenarnya tujuan mereka baik, agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya, agar di hari kiamat tidak disiksa Allah, sehingga mereka meminta syafaat kepada si berhala tadi
agar berhala tadi ya bisa menyelamatkan mereka dari neraka dan bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Tujuannya baik. Namun caranya salah. Jadi sebenarnya orang-orang kafir musyrikin itu ketika mereka menyembah berhala, mereka tidak meyakini berhala tersebut pencipta mereka, enggak. Mereka tidak meyakini bahwasanya yang mengatur hidup mereka, mematikan dan menghidupkan bukan berhala, tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa mereka ini menjadikan berhala itu sebagai sesembahan? Karena mereka meyakini patung-patung tadi, berhala-berhala tadi, tandingan yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala tadi adalah tandingan atau sekutu yang Allah izinkan. Padahal keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meyakini bahwasanya patung-patung tadi adalah tandingan yang Allah izinkan, ya, lalu mereka menyembah berhala tadi. Yang tujuannya apa? Agar berhala tadi bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dan agar bisa berhala tadi memberikan syafaat di hari kiamat kepada mereka agar mereka selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Bahwasanya patung-patung yang mereka sembah, mereka yakini itu adalah sebagai tandingan yang Allah izinkan. Nah, jadi orang kafir Quraisy ini, ya, mereka secara turun-temurun, ya, sebelum Nabi diutus, mereka sudah suka berhaji dan umrah. Suka apa? Beribadah haji dan umrah. Kenapa mereka sangat suka beribadah dengan ibadah ini, haji dan umrah ini? Karena yang membangun Ka'bah adalah nenek moyang mereka. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sedangkan Quraisy ini keturunan siapa? Keturunan Nabi Ismail. Sehingga mereka sangat mengagungkan ibadah haji dan umrah. Namun ketika mereka melakukan ibadah haji dan umrah, mereka melakukan kebid'ahan dan kesyirikan. Tidak murni ajaran Nabi Ismail alaihissalam, tidak murni ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara kebid'ahan yang mereka kerjakan ketika ibadah haji adalah mereka merasa baju yang mereka pakai untuk tawaf itu kotor dan berdosa, sehingga mereka lepas. Seandainya mereka tidak bisa membeli baju yang baru, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Nah, itu adalah kebid'ahan yang pertama di antara banyaknya kebid'ahan ibadah dalam yang mereka lakukan. Jadi ketika berhaji, baju yang mereka pakai itu mereka anggap kotor dan berdosa, sehingga tidak pantas untuk dibawa ketika tawaf. Ketika mereka tanggalkan, lepas, mereka mencari baju yang baru, beli baju yang baru. Kalau mereka tidak menemukan, maka mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Kemudian ketika mereka bertalbiyah pun ternyata ada lafaz kesyirikan yang mereka ucapkan. Nah, jadi dalam sebuah hadis, ya, yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, orang-orang kafir jahiliyah, ya, musyrikin Arab, ya, mereka berhaji, namun talbiyah mereka di dalamnya mengandung kesyirikan. Mereka mengatakan, labbaika la syarikalak, qala fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailakum qad. Mereka mengatakan pada awal lafaz talbiyah mereka, aku memenuhi panggilanmu, wahai zat yang tidak ada sekutu bagimu. Nah, pada awalnya lafaznya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, aku memenuhi panggilanmu, wahai zat yang tidak ada sekutu, tidak ada tandingan bagimu. Nah, ketika pada lafaz ini Rasul mengatakan, celakalah kalian, cukuplah ucapan itu dan jangan diteruskan. Kan lafaz tadi mengandung kalimat tauhid. Maka kata Rasul, cukup, jangan diteruskan. Karena ketika mereka meneruskan, ternyata ada lafaz kesyirikan di dalamnya. Apa terusannya? Illa syarikan huwalaka tamlikuhu wa ma malak yaquluna hadza wa hum yatufuna bil baiti. Kata Rasul ketika menyebutkan talbiyah mereka yang pada lafaz pertamanya adalah mengandung tauhid, maka kata Rasul cukup, jangan diteruskan. Karena terusan yang mereka sambung dari lafaz yang mentauhidkan Allah tadi, mereka mengatakan illa syarikan huwalaka, kecuali sekutu bagimu yang engkau kuasai. Nah,
Mereka meyakini bahwasanya ada sekutu, ada tandingan, namun tetap Allah yang menguasai. Padahal kan lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah tandingan sesuatu apapun. Namun mereka meyakini kecuali, kan tadi lafaz yang pertama, aku memenuhi panggilanmu wahai zat yang tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu bagimu yang engkau kuasai. Nah, mereka mengatakan itu. Berarti apa? Mereka meyakini bahwasanya ada sekutu yang Allah kuasai, ada tandingan yang Allah kuasai. Siapa mereka? Berhala yang mereka sembah. Jadi berhala-berhala tersebut mereka yakini sebagai sekutu yang Allah kuasai, padahal tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sekutu tadi tidak menguasai engkau ya Allah. Maka disinilah lafaz kesyirikannya yang mereka sematkan kepada berhala tadi. Mereka yakini berhala tersebut adalah sekutu atau tandingan yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika mereka melakukan penyembahan kepada berhala, berhala tadi tidaklah diyakini oleh mereka sebagai pencipta mereka, enggak. Ya, pengatur mereka enggak, menghidupkan, memberikan rezeki kepada mereka enggak. Mereka yakini dia adalah sebagai sekutu atau tandingan yang Allah izinkan. Nah, sehingga mereka menyembah berhala tadi yang tujuannya apa? Kepada Allah juga, agar mereka dekat kepada Allah dan agar berhala tadi bisa memberikan syafaat mereka di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah bahwa mereka jadikan berhala tadi agar berhala tadi mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka yakini berhala tadi adalah tandingan atau sekutu yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar ayat 3 Allah menghikayatkan perkataan mereka, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Kata mereka, kami tidaklah menyembah mereka, berhala-berhala tadi, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tujuan mereka ya sebenarnya baik ya. Mereka menyembah berhala-berhala itu agar mereka semakin dekat kepada Allah. Yang mereka yakini berhala tadi adalah sekutu atau tandingan yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Maka niat yang baik ya, tidak serta-merta dengan cara yang baik. Jadi ketika seseorang itu tujuannya baik, maka caranya pun juga harus baik ya. Maka ini adalah sebuah kesyirikan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah letak kesalahan mereka, penyimpangan mereka. Jadi ketika ditanya kenapa mereka menyembah berhala, karena mereka meyakini adalah berhala tadi tandingan atau sekutu yang Allah izinkan, yang Allah yang menguasai dia tidak menguasai Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya adalah agar mereka dengan berhala tadi bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang kedua mereka menyembah berhala adalah agar berhala-berhala tadi bisa memberikan syafaat kepada mereka di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap mereka meyakini rajanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara mereka salah, yang mereka jadikan sebagai pemberi syafaat adalah berhala-berhala tadi. Padahal syarat dari mendapatkan syafaat adalah dua. Yang pertama izin Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ridha Allah terhadap orang yang diberikan syafaat darinya. Tentu berhala tidaklah Allah izinkan. Berhala patung tadi tidaklah Allah izinkan sebagai pemberi syafaat. Jadi mereka mengatakan wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini patung-patung tadi, berhala-berhala yang mereka sembah adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal tentu Allah tidak mengizinkan patung sebagai pemberi syafaat. Ya, maka ya sebenarnya tujuan mereka baik sebenarnya. Untuk Allah juga dekat dengan Allah, selamat dia di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun caranya salah. Maka inilah sebab kehancuran dari kaum musyrikin. Mereka memang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyah. Mereka meyakini satu-satunya menciptakan mereka adalah Allah, yang mengatur mereka adalah Allah, mematikan dan menghidupkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika diajak hanya beribadah kepada Allah, ternyata mereka menyembah patung dan berhala yang pada
Asalnya mereka menyembah patung tadi karena tujuan yang baik, namun caranya salah. Nah, di sini jelaslah pentingnya kita mempelajari tauhid yang benar, yang sahih, agar apa? Agar kita selamat dari kehancuran dunia dan akhirat, yaitu di akhirat apa? Kekal di dalam neraka, wal iyadu billah. Maka inilah kita pentingnya belajar tauhid. Kemudian, ya, pentingnya tauhid atau urgensi tauhid yang kedua, penulis mengatakan, innar rusula jami'an bada'u da'watahum ila tauhidil ladzi amarahum Allahu bitablighihi linnas. Qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surah Al-Anbiya ayat 25. Penulis mengatakan urgensi yang kedua tentang tauhid adalah semua rasul memulai dakwahnya kepada tauhid. Tidaklah rasul diutus pasti kecuali dakwah yang pertama yang mereka sampaikan adalah agar kaumnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan apakah dijelaskan pentingnya tauhid rububiyah. Kan berarti semua dakwah para nabi itu memulai dakwah mereka agar mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apakah dijelaskan juga tauhid rububiyah? Maka iya, maka dijelaskan juga tauhid rububiyah. Namun penyimpangan mereka apa? Dari sisi uluhiyah. Maka porsi yang paling besar yang dijelaskan kepada kaumnya adalah tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ibadah. Karena itulah memang bentuk penyimpangan dari kaum-kaum sebelumnya dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kenapa semua rasul itu memulai dakwah mereka agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Karena hal ini merupakan perintah Allah, adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka sampaikan kepada umat manusia. Karena Allah lah yang memerintahkan mereka, maka para rasul memulai dakwah mereka pasti tentang tauhid. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz kami ini bukan berarti Tuhannya banyak, bukan ya. Tetapi dalam rangka lita'zim, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan berarti Tuhannya banyak. Ya sama kayak kita sendiri pun bisa mengucapkan kami, ya. Padahal pian cuma sendiri yang mengucapkan, ya. Kami sudah membicarakan ini, padahal yang berbicara cuma sidin, ya. Jadi lafaz kami dalam Al-Qur'an bukan berarti Allahnya, Tuhannya banyak. Namun untuk dalam rangka lita'zim, mengagungkan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidaklah mengutus seorang rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada rasul-rasul tadi. Apa wahyunya? Bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah aku. Kemudian penulis mengatakan, beliau membicarakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah selama 13 tahun. Apa fokus Nabi ketika berdakwah selama 13 tahun di kota Madinah? Penulis mengatakan, wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiya 13 aman fi Makkah wa huwa yad'u rabb qaumahu ila tauhidillah wa du'aihi wahdahu duna siwah. Wa kana fi ma anzalallahu alaihi qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Suratul Jin. Kemudian kata penulis, selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekah. Selama itu beliau mengajak kepada kaumnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah Nabi yang pertama di kota Mekah selama berapa? 13 tahun. Kalau di Madinah berapa? 10 tahun. Maka total dakwah Nabi berapa? 23 tahun. Tidak selama Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Makanya Nabi Muhammad SAW ya, ketika di awal-awal dakwah beliau banyak yang menentang, kemudian semakin keras gangguannya dan siksaannya, terlebih kepada para sahabat yang lemah seperti Bilal bin Rabah yang dia adalah budak.
Maka ketika semakin menjadi-jadi siksaan kafir Quraisy ya dan menghalang-halangi dakwah Nabi, Allah menurunkan surah Nuh. Allah menurunkan surah Nuh kepada Nabi Muhammad. Dalam rangka apa? Agar Nabi tenang. Agar Nabi tenang dan bisa sabar. Karena ada Nabi sebelum engkau yang dakwahnya sangat lama, 950 tahun. Namun tetap dalam rangka berdakwah, tetap sabar, dan masuk Islam pun tidak banyak, sedikit. Ya. Maka dalam rangka menenangkan hati Nabi, tetap sabar dalam berdakwah, ketika dihina, diganggu, disiksa macam-macam, maka Allah menurunkan surah Nuh yang membicarakan kisah Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah siang malam, diketok pintu, subhanallah. Selama berapa? 950 tahun, sangat lama ya. Sangat lama. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada Nabi Nuh adalah abdan syakura ya, hamba yang pandai bersyukur. Padahal kan Nabi Nuh bukanlah seorang nabi yang kaya, bukan raja, bukan banyak pasukan, bukan banyak istana dan seterusnya. Kan biasanya hamba yang pandai bersyukur itu identik dengan banyak nikmat, banyak harta ya. Namun, kenapa dinamakan beliau adalah hamba pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau bersyukur kepada Allah ketika banyak ujian dan musibah. Bersyukur kepada Allah ketika banyak ujian dan musibah. Jadi, level keimanan beliau ketika dapat musibah bukan hanya bersabar, namun apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah Nabi Nuh, ya Allah turunkan surah Nuh agar Nabi tetap sabar ketika berdakwah. Maka sebelum engkau wahai Muhammad, bukan cuma engkau yang mendapatkan gangguan, siksaan. Nabi Nuh pun juga demikian, Nabi Ibrahim ya dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan Al-Qur'an ya agar untuk menenangkan dan menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah konsekuensi ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendakwahkan tentang wajibnya salat, pentingnya salat, ancaman salat, siapa yang enggak suka? Orang-orang yang tidak salat. Ketika kita mendakwahkan tentang haramnya berzina, ancaman berzina dan seterusnya, siapa yang enggak suka? Tentu orang-orang yang suka berzina. Ketika kita menjelaskan ya tentang riba, bahaya riba, ancaman riba, siapa yang enggak suka? Orang-orang yang berkecimpung di dunia riba. Ketika kita misalnya berbicara tentang uang haram, ya, pencurian, dan siapa yang enggak suka? Orang-orang yang suka melakukan harta haram. Pasti ada orang yang enggak suka ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Tentu yang enggak suka dengan dakwah adalah orang yang tidak baik ya. Pasti ada halangannya. Ketika kita menjelaskan tentang bid'ah, tentang kesyirikan, maka siapa yang enggak suka ya? Tentu orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka pasti ada halangan dan rintangan ketika kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata penulis, selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekkah. Selama itu beliau mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan memohon atau berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Di antara wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah saat itu adalah qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku, tidak kepada yang lain. Dan aku tidaklah melakukan kesyirikan kepada sesuatu apapun dengannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa yurabbi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam atba'ahu 'ala tauhid mundu as-sighar fayaqulu li ibni ammihi Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah, rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para pengikutnya. Maka generasi siapa yang pertama? Tentu generasi para sahabat. Kepada tauhid sejak kecil. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan memberikan nasihat ya, kemudian mendidik kepada para sahabatnya, bukan kepada orang dewasa. Kepada siapa? Yang masih kecil. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu bukan hanya porsi untuk orang dewasa, enggak. Maka untuk yang masih kecil, anak-anak pun juga harus dibiasakan nasihat tentang berkaitan dengan tauhid ya.
Terkadang ketika kita menasihati anak itu tentang akhlak, tentang ini kezaliman, jangan mukul kawan, iya itu memang penting benar. Jangan kami sembarangan, iya memang penting benar. Namun yang jauh lebih penting adalah sebagaimana Nabi membiasakan mendidik para sahabat yang masih kecil dengan tauhid, ya, dengan tauhid. Ya, kalau beribadah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian jangan bertatayyur, ya. Jangan mengatakan kalau ada pelangi berarti ada naga yang lewat. Nah, kalau ditunjuk kutung tangan. Nah, itu namanya takhayul, tatayyur, ya. Nah, hal-hal seperti itu di masyarakat banyak dan anak kita bergaul dengan ya sesama anak sebaya dia, maka dia akan mendengar seperti itu, ya. Kalau misalnya bercermin di kaca yang rusak, mewarisi miskin misalnya. Kalau bersepeda teranjah kucing, tabrakan ke pohon pisang. Ini kan banyak seperti itu, keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan akidah, ya. Maka kita harus luruskan bahwasanya itu adalah tatayyur, ya, tidak dibenarkan dalam Islam. Maka bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang kecil yang masih muda, maka kepada anak pamannya yaitu siapa? Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih muda belasan tahun, ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan tauhid kepada anak kecil, yaitu keluarga Rasul, sahabat Rasul, sepupu Rasul Abdullah bin Abbas, agar senantiasa berdoa hanya kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Maka penulis mengatakan tauhid inilah hakikat ajaran Islam yang di atasnya Islam ditegakkan. Nah, maka tauhidlah ajaran Islam yang di atasnya Islam ditegakkan. Kalau dia melakukan kesyirikan, maka seakan-akan dia meruntuhkan agamanya sendiri. Ya, makanya ketika seseorang itu murtad, ya, maka dia dinamakan meninggalkan agamanya, meninggalkan agama Islam. Karena Islam itu tegak di atas tauhid. Ya, di atas tauhid. Kalau dia misalnya melakukan kesyirikan, syirik besar, atau melakukan pemurtadan, maka dia telah keluar dari Islam. Kemudian dan Allah, kata penulis, tidak menerima seorang pun yang menyekutukan dia. Maka akibatnya ketika Allah disekutukan, ya, Allah tidak menerima, maka ibadah yang dia kerjakan bagaimanapun hebatnya, bertahun-tahun dia kerjakan, pasti tidak diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi terhapuskan. Kemudian yang ketiga, urgensi dari tauhid atau pentingnya tauhid. Penulis mengatakan, laqad 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yabda'u da'watahum lin-nas bitauhid. Faqala li Mu'adz hinama arsalahu ila al-Yaman, falyakun awwala ma tad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa fi riwayatin an yuwahhidullaha, muttafaqun alaihi. Urgensi yang ketiga dari tauhid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan mendidik para sahabatnya agar memulai dakwah kepada umat manusia dengan tauhid. Nah, jadi Rasul pun selain beliau dakwah pertama kali adalah agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Rasul pun mengajarkan kepada para sahabatnya agar kalau berdakwah, maka yang pertama mereka ajak apa? Agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri khas dari dakwah salafiyah. Maka di masjid-masjid kita pasti banyak membahas tentang tauhid. Sebagaimana Rasul dan para sahabat, maka dakwah mereka yang pertama adalah berkaitan dengan tauhid. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, sahabat Mu'adz ini adalah sahabat yang masyhur, ya, yang diberi gelar dengan sebutan sahabat yang paling faham tentang halal dan haram. Maka yang diutus sebagai dai bukan orang sembarangan, ya. Tentu para ulama dari kalangan para sahabat. Maka yang Nabi utus ke negeri Yaman, ya, adalah ulama dari kalangan sahabat, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal. Yang mana Yaman ketika itu adalah
dihuni oleh ahlul kitab, ya. Kan ahlul kitab itu mereka memiliki ilmu. Kenapa? Karena mereka punya kitab tersendiri, baik Taurat maupun Injil. Sehingga bukan orang sembarangan yang didakwahi. Nah, maka yang diutus pun oleh Nabi bukan orang sembarangan, yaitu sahabat siapa? Muadz bin Jabal. Apa yang Rasul dakwahkan, apa yang Rasul sampaikan kepada Muadz, maka kata Rasul, "Falyakun awwalu ma tad'uhu ilaihi syahadata alla ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidullaha." Hendaknya, kata Rasul, yang pertama kali engkau wahai sahabat Muadz serukan kepada mereka adalah persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ahlul kitab itu orang kafir, kafir. Karena Rasul menyampaikan kepada sahabat Muadz, yang pertama engkau sampaikan agar mereka mentauhidkan Allah. Berarti mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Bayyinah pun juga Allah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tidaklah orang-orang yang kafir. Siapa mereka? Min ahlil kitab. Dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka mereka bukan muslim, mereka adalah orang kafir. Allah secara tegas mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tidaklah orang-orang kafir berupa ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Itu menunjukkan mereka bukan muslim. Maka jangan dikatakan mereka juga masuk Islam, jangan. Mereka adalah orang kafir. Selama mereka tidak bersyahadat, dua syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, mereka bukanlah muslim. Nah, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat ini ya ke negeri Yaman yang dihuni oleh ahlul kitab, maka yang pertama adalah sahabat ini mendakwahkan agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka ini menunjukkan pentingnya tauhid karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya kalau berdakwah maka tauhidlah yang pertama. Maka kita sebagai kaum muslimin ya yang senantiasa mendengar istilah manhaj salafus saleh, maka generasi siapa salafus saleh itu yang pertama adalah para sahabat. Maka kita meniru para sahabat dan juga generasi-generasi seterusnya bahwa dakwah itu yang pertama disampaikan adalah berkaitan dengan tauhid. Maka jangan sampai kita orang Islam muslim merasa aman dari kesyirikan ya. Kenapa demikian? Karena sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam pun beliau tidak merasa aman dari kesyirikan. Makanya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa junubni wa baniya an na'budal asnam ya. Dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Maka para ikhwah sekalian, seorang muslim maka janganlah merasa aman dari kesyirikan. Maka pentingnya kita belajar tauhid agar kita mengetahui yang mana yang iman, yang mana kesyirikan. Jadi kita bisa menghindarinya. Kemudian yang keempat urgensi dari tauhid ya adalah penulis mengatakan inna tauhida yatamatsalu fi syahadati la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah wa la ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya allati yadkhulu bihal kufar al-islam li'annaha miftahul jannah wa hiya allati yudkhilu bihal kufarul islam li'annaha miftahul jannah wa tudkhilu sahibuhal jannah idza lam yanqudha bi amalihi. Penulis mengatakan yang keempat urgensi dari tauhid adalah sesungguhnya tauhid tercermin dalam kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya adalah gambaran dari tauhid adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maknanya, apa makna dari syahadat la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dan tidak ada ibadah yang benar kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, makna tauhid adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan juga
cermin dari tauhid. Syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ada kolerasi antara syahadat yang pertama dan kedua. Syahadat yang pertama berkaitan dengan ibadah. Syahadat yang kedua berkaitan dengan cara ibadah. Maka kita memang diajarkan dan ditekankan untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya bagaimana? Harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh sesuka kita beribadah kepada Allah. Memang tugas kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Namun kada sesuka kita beribadah kepada Allah, harus ada caranya. Caranya bagaimana? Tentu harus kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Penulis mengatakan, kalimat syahadah inilah yang bisa memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dia sudah dikatakan sebagai muslim. Kenapa syahadat ya dikatakan sebagai memasukkan ke dalam Islam? Karena dia adalah kunci surga. Maka tidaklah yang memasuki surga kecuali orang muslim, orang yang beriman. Kuncinya apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia dua kalimat syahadat akan mengantarkan orang yang mengikrarkannya ke surga selama tidak merusaknya dengan perbuatannya, misalnya syirik dan kalimat-kalimat kufur. Maka ini menunjukkan orang muslim pun bisa masuk ke dalam neraka kalau seandainya amalnya merusak dia. Misal dia melakukan kesyirikan atau mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Nah, di sini pentingnya tauhid adalah bahwa tauhid, yaitu dua kalimat syahadat tadi, adalah yang bisa memasukkan orang ke dalam Islam, kafir ke dalam Islam, yang memasukkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah faidah. Misal ada seseorang yang ingin masuk Islam, misal ada mu'alaf di kantor pian kah, kawan pian kah, kawan pian touring kah, misal kawan pian munjun kah, lalu tiba-tiba dia mengatakan, saya ingin mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa yang pian lakukan? Langsung bimbing. Jangan sampai, ayo kita ke KUA dulu, jangan. Langsung pian bimbing dia ketika itu. Karena kalau seandainya pian tunda, musia meninggal sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Jangan menunggu ke ulama dulu, jangan menunggu ke depak dulu, jangan. Langsung pian bimbing, baru diresmikannya misalnya di masjid kah, atau di tempat agama kah. Kalau seandainya pian tunda, musia ketabrak, kayak di Balikpapan misalnya, musia ketabrak meninggal sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, maka ketika ada di tempat kantor pian, ya, tempat kerja pian, ya, dia ingin masuk Islam, langsung pian bimbing. Jangan ditunda-tunda. Kalau seandainya ditunda, ayo kita ke ulama ini, ayo kita ke depak dulu. Musianya berubah pikiran kayak itu nah, atau meninggal dunia ketika itu sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka langsung pian bimbing asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu subhanallah. Pian yang membimbing kayak itu nah. Maka semua ibadah yang dia kerjakan karena pian yang membimbing dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka apa? Maka pian pun juga mendapatkan pahalanya. Maka jangan ditunda-tunda, harus ustadz dulu. Enggak, semua kita bisa membimbing orang mengucapkan dua kalimat syahadat. Jangan ditunda-tunda. Khawatir berubah pikiran kah Sidin? Atau meninggal sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka pian langsung bimbing. Kemudian yang kelima, pentingnya tauhid adalah, ya sedikit lagi. Penulis mengatakan, laqad arada kuffaru Quraisyin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mulka wal mala waz zawaja wa ghairaha min mata'il hayah muqabilun an yatruka da'watat tauhid wa muhajamatal asnam falam yarda minhum dzalik bal istamarra fi da'watihi yatahammalul adha ma'a sahabatihi ila an intasarat da'watut tauhid ba'da 13 aman wa futihat Makkah ba'da dzalik wa kusiratil asnam war rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Penulis mengatakan urgensi pentingnya tauhid yang kelima. Orang-orang kafir Quraisy pernah menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekuasaan, harta benda, istri dan hal lainnya dari kesenangan dunia. Untuk apa? Agar Rasul meninggalkan dakwah tauhidnya. Jadi semua dikerahkan, semua cara mereka lakukan ya. Diganggu sudahnya ya. Macam-macam sudah.
rencana pembunuhan kepada Nabi sudah. Sampai-sampai di antara trik mereka agar Rasul menghentikan dakwahnya, ditawarkan berbagai macam kesenangan dunia yang secara fitrah kita menyukai. Satu, kekuasaan. Nabi diberikan jabatan kekuasaan kalau meninggalkan dakwah tauhidnya. Yang kedua, harta benda. Nah, siapa yang kada ketujuh duit? Ya, emas, perak, kekuasaan, jabatan. Kemudian istri, perempuan juga. Nah, siapa yang laki-laki yang enggak suka dengan perempuan? Nah, semua kita suka dengan perempuan. Ya. Bahkan Nabi pun juga mengatakan yang Nabi dibikin cinta diantaranya adalah para perempuan. Ya. Maka inilah tipu daya mereka, harta, jabatan, perempuan, ya. Sebagaimana dunia itu kan harta, tahta, dan wanita. Ini sama dengan yang ditawarkan oleh kafir Quraisy kepada Nabi. Harta, tahta, dan wanita. Dan yang lainnya dari kesenangan dunia. Tapi syaratnya apa? Beliau meninggalkan dakwah kepada tauhid dan tidak lagi menyerang berhala-berhala mereka. Ya, tentu seorang nabi, seorang rasul tidak mungkin meninggalkan dakwahnya. Berbeda dengan selain nabi, ya. Kita manusia ini bukan maksum, bukan rasul, bukan utusan. Bisa tergiur dengan tawaran-tawaran seperti ini. Pian kalau selagi kita mengajar, ulun berikan pian jabatan, harta, bini 4, kita bisa runtuh, ya, seperti itu. Karena kita bukan nabi, bukan seorang rasul. Fitrah kita menyukai hal yang demikian, harta, tahta, dan wanita. Maka Rasulullah SAW tidak menerima semua tawaran tersebut dan tetap terus melanjutkan dakwahnya. Maka tidak mengherankan dengan sikap tegas seperti itu, beliau bersama segenap sahabatnya mendapat banyak gangguan dan siksaan dalam perjuangan dakwah. Nah, ketika menolak, ya, maka cara mereka yang menyiksa para sahabat, yang merencanakan pembunuhan kepada Nabi, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dengan Nabi dan para sahabatnya. Sampai datang pertolongan Allah dengan kemenangan dakwah tauhid setelah berlalu masa 13 tahun. Sangat lama, baik. Dakwah Nabi di Mekah selama 13 tahun, kota Mekah belum ditaklukkan. Sehingga setelah berlalu 13 tahun, setelah itu kota Mekah ditaklukkan dan berhala-berhala dihancurkan. Jadi ketika Nabi menaklukkan kota Mekah lebih dari 13 tahun, maka Nabi masuk ke dalam kota Mekah, ya kan, Nabi hijrah ke kota Madinah. Kemudian apa yang pertama kali Nabi ketika masuk ke kota Mekah? Menghancurkan berhala-berhala yang di sekitaran Ka'bah yang berjumlah 316 patung berhala, sangat banyak. Nah, setelah itu kota Mekah ditaklukkan dan berhala-berhala dihancurkan. Ketika beliau menghancurkan berhala-berhala tadi, Rasul membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Dan katakanlah yang benar telah datang, yang hak telah datang, yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil adalah sesuatu yang pasti hilang dan lenyap. Kemudian ini menunjukkan apa urgensinya? Bahwa Nabi sekalipun ditawarkan dengan berbagai macam dunia yang sangat menggiurkan, maka Nabi tetap dalam rangka apa? Mendakwahkan tauhidnya. Yang terakhir, yang keenam, penulis mengatakan, tauhid adalah tugas setiap muslim dalam hidupnya. Seorang muslim memulai hidupnya dengan tauhid dan meninggalkan hidup ini mati, ya, itu juga dengan tauhid. Maka kita hidup dengan tauhid, tentu kita sangat berharap mati pun dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang pian sering dengar, ya. Kalau kita belajaran kitab tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi, maka keutamaan tauhid apa? Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, pasti dia masuk ke dalam surga. Tugasnya di dalam hidup adalah berdakwah dan menegakkan tauhid. Jadi tugas seorang muslim adalah selain dia mentauhidkan Allah diri sendiri, juga harus apa? Berdakwah dan menegakkan tauhid. Maka kalau selamat itu berbawaan. Jangan cuma kita sendiri. Maka ajaklah keluarga kita fahamkan tentang tauhid agar kita berdakwah dan menegakkan tauhid sehingga sama-sama masuk ke dalam surga. Karena tauhid mempersatukan orang-orang beriman dan mengumpulkan mereka dalam satu wadah kalimat tauhid. Ini menunjukkan bahwa kita itu bersama dalam tauhid, ya, dalam ajaran tauhid. Makanya kita kan saudara. Apa istilahnya? Saudara seiman. Karena iman kita dibangun di atas tauhid.
Kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kalimat tauhid sebagai akhir dari ucapan kita di dunia. Kata Rasul, man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Barang siapa akhir dari ucapannya di dunia adalah la ilaha illallah, niscaya dia masuk ke dalam surga. Tentu orang yang Allah berikan taufik mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, orang yang belajar, memahami dan mengamalkan tauhid. Serta mempersatukan umat Islam dalam satu wadah, yaitu kalimat tauhid. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah bulan berikutnya kita membahas tentang keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.